guys, selamat malam. Bertemu lagi bersama channel saya dengan saya sendiri, Liana Safitri. Kemarin ada yang tanya, Kak, ini saya ngirim di 3 aplikasi atau minjem di 3 aplikasi pinjol, dan saya memang nggak mampu bayar. Dan gimana ya Kak, saya mau diancam disebarkan datanya. It's okay, biarin aja. Kalau misalkan mereka mau sebar data lu, biarin aja tersebar. Toh juga teman-teman lu pasti tahu. Tinggal lu konfirmasi sama teman-teman lo. Bilang aja sama teman-teman lo itu penipuan segala macem, clear. Nggak ada masalah. Kalau mereka mau sebar data, it's okay, silahkan. Karena bukan data lo aja yang disebar sama mereka. Pinjol. Ini video vlog kedua saya, karena saya memang lebih aktif di FB atau di tweet mengenai pinjol dan lain-lainnya. Di Instagram saya juga aktif soal pinjol. Karena apa? Saya berbagi pengalaman aja. Untuk rekan-rekan yang belum sama sekali mencoba pinjol, saya mohon jangan sesekali. Karena apa? Karena kalau misalkan kalian sudah terjebak pinjol, itu memang mumetnya, nauzubillahiminzalik. Intinya buat teman-teman yang udah terjebak pinjol, untuk kalian gak usah pusing. Kalian hanya fokus menata karir kalian, menata masa depan kalian. Kalian hanya fokus mencari uang, gak usah pikirin masalah pinjol segala macam. Mereka akan sebar data kita, mereka akan ke rumah kita, mereka akan dan lain sebagainya. Itu hanya gebrakan. Sudah saya katakan, itu hanya gebrakan. Kalau misalkan mereka ke rumah, mereka pasti berpikir beribu-ribu kali untuk mendatangi kalian. Karena apa? Mereka akan rugi di bensin, mereka akan rugi di semuanya. Mereka akan rugi. Kenapa mereka nggak berani ke rumah? Pinjol-pinjol yang tidak resmi tidak berani ke rumah karena apa? Karena mereka lebih takut dengan kita sebenarnya. Mereka kasar, mereka apa? Karena kita biar kita tuh takut, biar kita tuh bayar. Karena itu aja senjata pinjol, itu aja senjata DC untuk gebrak kita sebenarnya. Kita langsung jatuh tempo masih 2 hari udah duk karena apa? Langsung begebu-gebu kayak orang mau mati kan? Pemompa darahnya udah bener-bener. Dan saya juga pernah merasakan itu. Memang kita mumet, kita pusing, apalagi kita nggak kerja ya kan, kita kerja aja pusing. Pada saat itu saya memang lagi bekerja juga, dan saya berpikir saya hari ini harus dapat duit segini untuk membayar pinjaman saya. Saya berpikir seperti itu sampai saya minjem di teman, sampai saya minjem di keluarga, sampai saya minjem di aplikasi lainnya, dan buktinya saya malah menambah hutang. Saya bukan melunasi hutang saya. Untuk teman-teman yang misalkan terjebak pinjol segala macam, stop untuk membayar. Dan kalian gak usah takut, kita bersama-sama. Bukan kalian doang yang kayak terjebak pinjol, yang bukan kalian doang yang disebar datanya, bukan kalian doang yang di teror DC, bukan kalian doang yang ditelepon terus, yang di WA terus segala macam. Dan itu memang semua hanya rekayasa DC. Itu semua hanya rekayasa DC supaya kita takut sama mereka. Intinya kalian jangan lemah, jangan minta maaf, jangan seperti memperlihatkan kelemahan kalian di depan DC. DC hanya mencari kelemahan kalian. Kalau DC sudah tahu kelemahan kalian, mereka akan mudah mempengaruhi kalian. Mereka akan mudah menaklukkan kalian, bukan kalian yang menaklukkan DC. Sekarang memang banyak yang bertanya, Kak, saya takut data saya disebar, saya takut DC datang ke rumah saya dan lain-lain. Gak usah pikirkan itu. Yang kalian pikirin cari uang buat mengganjal perut kalian hari ini, buat kebutuhan mereka kalian sehari-hari, buat ini, buat itu, dan buat selanjutnya. Masalah DC itu belakangan. DC juga manusia, DC lahir telanjang, sama seperti kalian.
dan DC lebih takut dengan kalian. Karena apa? DC itu hanya mengancam agar kalian membayar. Jika DC turun ke rumah kalian, DC lebih takut daripada kalian. Tapi apa? Sekarang kalian malah berpikir DC bakal ngebunuh saya nggak ya? DC bakal penjarain saya nggak ya? DC bakal obrak-abrik rumah saya nggak ya? Pasti itu pikiran kalian, pasti seperti itu. Sama seperti saya dulu, seperti itu juga. DC bakal ke rumah saya nggak ya? Gimana kalau misalkan DC ke rumah saya, dia penjarain ibu bapak saya, terus tetangga saya pada tahu gara-gara DC marah di rumah saya. Itu pikiran kita aja. Kalian tenangkan pikiran kalian fokus untuk mencari uang. Masalah DC itu nanti dia hilang sendiri di telan bumi. Kalau misalkan mereka mau menagih utang, kalau misalkan kantor mereka ada, kalau misalkan dan lain-lainnya mereka resmi atau OJK segala macam, mereka pasti akan baik-baik dan tidak akan ada sebar-sebar data segala macam. Kalau misalkan DC nggak mau datang ke rumah, kalian pancing aja kantornya di mana, kalian tanyakan kantornya di mana, nanti kalian yang ke sana, kalian rundingan, entah kalian bayar pokoknya. Kalau misalkan kalian ada uang nih ya, kalian bilang bayar pokoknya segala macam, itu bisa rundingan baik-baik. Nggak dengan cara sebar data dan lain-lain. Karena memang pertama kita meminjam itu tidak ada istilah sebar data segala macam. Kalau misalkan dari awal aplikasi pinjol itu menawarkan pinjaman kepada kita, dan misalkan seperti aplikasi rupiah cepat, dan dari awal persyaratannya di bawahnya itu kita membaca, kalau misalkan kita galbay atau kita telat bayar atau sudah melewati jatuh tempo, kita setuju data kita disebar dan kita setujui itu, baru itu ada persetujuannya. Kalau misalkan di setiap syarat dan ketentuan pas kita pinjol, pas kita peminjaman, pas kita pencairan, itu tidak ada yang istilahnya sebar data. Tapi jika ada aplikasi pinjol yang sudah menyebarkan data Anda, anggap saja lunas, selesai. Kalau misalkan DC masih meneror-neror Anda, tinggal cabut kartu Anda. Sebelum kalian mencabut kartu Anda, kartu kalian masing-masing, kontak yang ada di nomor tersebut kalian hapus. Jika tidak, kalian ganti. Ganti apa, Kak? Ganti ujungnya, ujung nomor telepon per itu. Kalau misalkan kalian nggak mau rebot, nggak mau kayak ribet-ribet, kalian mau simpelnya aja, tinggal hapus. Setelah kalian hapus, kalian cabut, kalian patahkan kartunya. Setelah itu ubah handphone kalian ke mode pabrik. Itu aja. Untuk yang sekarang lagi takut-takutnya data kalian disebar, itu terserah. Karena bukan kalian doang yang ngerasain, kita ngerasain bersama. Saya perempuan, dan data saya sudah tersebar di mana-mana di aplikasi pinjol. Saya merasa lebih dari kalian. Maksudnya saya merasa masalah saya lebih besar daripada kalian. Tapi saya juga berpikir ada orang di atas saya lagi yang meminjam banyak aplikasi dan mereka galbay. Itu yang harus kita pikirkan. Karena ada hal kecil, di bawah hal kecil ada hal kecil lagi, dan di bawahnya ada lagi. Kalian berpikir seperti itu aja. Mungkin tips ini aja yang bisa saya sampaikan. Untuk kalian yang mau bertanya, silahkan komen aja di bawah. Dan juga di deskripsi kalian bisa melihat di situ ada IG saya juga. Nanti saya masukkan IG saya. Dan jangan lupa kalian like video ini, share, dan juga komen kalau misalkan bermanfaat bagi kalian. Kalau misalkan kalian yang mau bertanya, tinggal di kolom komen aja. Nanti saya jawab di video selanjutnya. Dadah.